Nyo zikir gata kalung terimong. Gata hana suwahli zikir tu sembayang hana suwahli. Ya. Gata asal syurga. Itanyo kanyo nya iblis kan. Maka dilahirlah kesesatan. Pegah buat urung longkar kuramat. Bukti nyata hana suwah sembayang. Ya, lu asal syurga. Tantan syurga kata mayuk ji hendak. Mari kita lanjutkan pengajian kita malam ini kaitan dengan masalah dalil yang menunjuki bahawa segala rasul itu memiliki sifat siddiq, memiliki sifat benar. Karena apabila rasul itu tidak memiliki sifat siddiq, maka tidak sah dianya itu menjadi rasul. Sah seseorang menjadi rasul mesti memiliki sifat siddiq, benar. Lalu yang menjadi pertanyaan, apa saja alasan yang membuktikan bahwa rasul itu benar sehingga benar adanya dianya itu adalah rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Shad. Wa amma burhanu wujubi sidqihim alaihimus salatu wassalamu fali annahum laulam yasduqu lazimal kidhbu fi khabarihi ta'ala litasdiqihi ta'ala lahum bil mu'jizatin nazilati manzilata qawlihi sadaqa abdi fi kulli ma yablughu anni. Dan adapun bermula dalil wajib benar mereka itu rasul, sabit di atas mereka itu rahmat dan sejahtera, itu niscaya maka karena bahwa sungguh mereka rasul. Jikalau tidak benar mereka rasul, niscaya sungguh melazimilah sulit pada firman-Nya Allah Ta'ala. Karena membenarkannya Allah Ta'ala bagi mereka rasul, bangan dibenarkan dengan mukjizat yang bertempat ianya mukjizat pada tempat firman-Nya Allah Ta'ala, sadaqa abdi, benarlah hambaku, fi kulli ma yablughu anni, pada tiap-tiap barang yang menyampaikan ia daripadaku. Dalil secara singkat, setiap rasul, Musa, Isa, Ibrahim, termasuk Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, benar adanya memiliki sifat siddiq, memiliki sifat benar karena dibenarkan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala membenarkan di dalam firman-Nya hadis qudusi, sadaqa abdi fi kulli ma yablughu anni, benarlah hambaku pada setiap apa yang disampaikan itu benar-benar ia daripadaku. Nyo alasan secara singkat. Jeno uraikan alasan secara mendetil. Shin hadza huwa dalilu ala sidqir rusli alaihimus salatu wassalam fi da'wahum ar-risalata wa fima yablughunahu ba'da dzalika ilal khalqi. Bermula ini, itu bermula dianya ini, itu dalil di atas benar segala rasul, sabit di atas mereka itu rahmat dan sejahtera. Pat benar pada dakwaan mereka rasul,
akan kerasulan dan pada barang yang menyampaikan oleh mereka rasul akannya barang ba'da dzalik sesudah demikian kerasulan ilal khalqi kepada segala makhluk. Maka membenarkan oleh Allah Ta'ala menjadi satu dalil, menjadi satu alasan bahwa mereka rasul itu benar pada dakwaannya bahwa mereka benar-benar rasul, dan mereka itu rasul benar pada segala apa yang disampaikan kepada makhluk. Artinya terhadap dakwaannya rasul, beliau tidak menipu manusia. Begitu pula terhadap dakwaannya haram, makruh, wajib dan sebagainya, itu pun bukan hasil ciptaannya, melainkan benar adanya itu dari Allah Ta'ala. Wa hasilu hadza, dan bermula kesimpulan hadzal burhani, ini dalil, annal mu'jizati allati khalaqaha Allahu Ta'ala ala aidi rusli wahya amrun khariqun lil adati makrunun bitahaddi ma'a adamil mu'aradati tatanazzalu mim maulana jalla wa azza manzilata qaulihi ta'ala sadaqa abdi fi kulli ma yablughu anni. Dan bermula kesimpulan, ini dalil itu bahwa sungguh segala mu'jizat allati yang menjadikan akannya mu'jizat oleh Allah Ta'ala di atas kekuasaan segala rasul, dan bermula dianya mu'jizat putra mu'jizatnya amrun khariqun lil adah, perkara yang tidak biasa bagi adat, perkara yang ipunya adat menyekendanya, makrunon yang disertakan akan dia bitahaddi. Arti bitahaddi dengan menghadapi tantangan, ma'a adamil mu'aradah, beserta tidak ada lawannya, tatanazzalu yang bertempat ianya mu'jizat mim maulana jalla wa azza, daripada Allah azza wa jalla, manzilata qaulih, pada tempat firmannya Allah Ta'ala, sadaqa abdi fi kulli ma yablughu anni, benarlah hambaku pada setiap barang yang menyampaikan ia daripadaku. Kesimpulannya, yang menjadi dalil pokok, alasan pokok benar bahwa dianya itu rasul, dan benarlah apa yang disampaikannya itu bukan hasil ciptaan melainkan semata-mata daripada Allah, adalah mu'jizat. Di antara mu'jizat Rasulullah itulah Al-Quran. Maka terpaham daripada perkataan Allah sadaqa abdi fi kulli ma yablughu anni, sebagaimana di dalam surah Al-Baqarah ayat 20 ya. Allah Ta'ala kenebitan tangan menye Muhammadnya wakan rasul, dan Al-Qur'annya wakan mu'jizat bagi Muhammad. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina, jika adalah engkau fi raibin dalam keadaan ragu, hanta petihnya mu'jizat, hanta petihnya daripada Allah, mimma nazzalna, daripada apa yang telah kami turunkan ini Al-Quran terhadap Muhammad, fa'tu, maka coba datangkan, bisuratim mim mislih,
dengan satu surat misal ayat ini. Menyahanta petih Al-Quran yang benar itu dari Allah bukan ciptaan Muhammad. Cipegat tabah surat bek tangan yang kana. Cipegat tabah. Dan tantangan. Wada'u syuhada'akum min dunillah. Dan ajak olehmu syuhada, kawan-kawanmu, penolong-penolongmu min dunillah, selain Allah. Musapat raju rame-rame laki tolong tapi bebas Allah. Ci musapat bi saran baca-baca siapa ci pegak ti atas surat. In kuntum sadiqin, jika adalah kamu memang dakwaan kamu itu benar kata Allah. Yang tantangan dulu. Maka ayat Al-Quran itu merupakan mukjizat yang membuktikan bahwa Muhammad Rasulullah benar-benar Rasul. Karena yang dimaksud dengan mukjizat adalah amrun khariqun. Satu perkara yang tidak biasa, artinya luar biasa. Itu mukjizat. Satu perkara yang luar biasa, makarunun bitahaddi. Diberikan suatu perkara tersebut kepada Rasul oleh Allah bitahadi, bertujuan untuk menghadapi tantangan. Karena permintaan Muhammad, bila mana engkau benar-benar Rasul, apa buktinya? Untuk menghadapi tantangan tersebut, makanya diturunkan mukjizat. Maka kepada Rasulullah diturunkan Al-Quran, itu mukjizat. Karena untuk menghadapi tantangan. Karena kailakia tantangan, lalu Allah berfirman kepada Rasulullah Muhammad, sampaikanlah kepada mereka, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin. Menyagata hani petih bahawa gata siro Rasul, ciyo pegat ti asabah surat bawanya bersama lagi ayatnya, tapi bersama kalimat. Cimu buat tian. Maka mukjizat itu adalah untuk menghadapi tantangan. Yang mukjizat kepenan. Maka Al-Quran itu bukti nyata bahwa Muhammad itu benar-benar Rasul. Karena tidak ada satupun dari masa Rasulullah hingga sampai uronyo yang mampu menjadikan be'ilia sabah surat, musabah ayat hana mampu dengu. Na pernah inuk tandingi tapi hana kemampuan dulu. Paling-paling dua buah kalimat tak kan? Lagi-lagi yang kakali pelaku raji Hawaii. Ya zibda hai canggu enam tak kan? Wasautuhu ka suaranya ka warijluhu pokon warijluhu arba, kakinya 4 nya ke enam tak kan? Lain ka hanji ile inuk cerita tentang canggu. Hana kemampuan dulu. Itu membuktikan Al-Quran adalah mukjizat. Falau jazal kidbu fi haqqi rusli la jazal kidbu fi haqqi maulana jalla wa azza li anna tasdiqul kadhibi kidbun. Ini alasan yang kedua. Alasan yang pertama, seluruh rasul itu benar. Bukti nyata bagi Muhammad Rasulullah adalah Al-Quran. Alasan yang kedua, bahwa seluruh rasul itu benar. Apa alasannya? Maka jikalau haruslah sulit pada hak rasul, niscaya haruslah sulit pada hak Maulana Jalla wa Azza. Nyane kala menyenabi boleh saja semulit, berarti Allah jad mutulit sih. Kalau Rasul itu penipu, berarti Allah juga penipu. Bagaimana? Li'anna tasdiqal kadhibi kidbun. Karena bahwa sungguh membenarkan orang yang sulit itu sulit. Orang yang membenarkan penipu itu penipu. Yang benarkan Muhammad itu Rasul, yang membenarkan Muhammad itu benar, siapa? Allah. Kalau seandainya Muhammad itu penipu, sama dengan Allah telah membenarkan penipu.
Kalau Allah membenarkan penipu, berarti Allah penipu. Itrimong liakai Allah penipu. Itrimong nunggu? Hai trimong. Pakan hai trimong liakai, karena penipu itu adalah sifat hina. Tidak layak sifat hina itu ada pada zat Allah yang sempurna. Kenapa tidak layak? Apabila Allah memiliki sifat yang rendah, sifat yang hina, maka Allah tidak layak menjadi Tuhan. Menyebit-bit layak penipunya kaji ke syariat tu. Pasti geyo bak tanya, geyo semengut mendung. Sedangkan semengut gedam. Kalau Allah itu penipu, Muhammad itu penipu, pasti menipu itu jadi ibadah. Kenapa demikian? Karena laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Rasulullah itu jadi contoh, jadi pedoman. Apabila Rasulullah itu penipu, maka mengikuti Rasulullah yang menipu itu sunnah, ibadat berarti. Nyo kamu musibah tu. Ya, nakalan. Makanya tidak boleh Rasul itu menipu. Wajib Rasul itu siddiq, benar. Kalau Rasul itu penipu, maka sungguh Allah juga penipu. Wal kidhbu 'ala Allah ta'ala muhalun li'annahu naqsun wa yata'ala Allahu 'anin naqais. Dan bermula menipu atas Allah, penipuan atas Allah, sulit atas Allah, itu mustahil. Tak pegah Allah sulit, mustahil denggu. Bahkan mustahil karena bahwa sungguhnya itu kekurangan, dan maha tinggilah Allah daripada segala kekurangan. Menyata pegah Allah sulit, tak pegah Allah penipu, berarti Allah memiliki sifat kekurangan. Adanya sifat kekurangan pada Allah itu mustahil karena tidak layak dianya itu menjadi Tuhan. Kalau mustahil ada sifat tersebut pada Allah, berarti Allah pun tidak menipu. Kalau Allah tidak menipu, maka Muhammad pun bukan penipu. Karena yang benarkan Muhammad itu benar adalah zat yang maha benar. Wa qawluhu fi haddil mu'jizati amrun iyatanawalul fi'la kana ba'il ma'i masalan mim bainil asabi'. Dan bermula katanya musannif di dalam definisi mu'jizat, amrun, satu perkara, yatanawalu, itu mencakup ia fi'la akan perbuatan, kana ba'il ma'i, seperti terpancar-pancar air. Masalan, aku beri contoh akan sebagai contoh, mim bainil asabi', di antara jemari-jemarinya Rasulullah. Mu'jizah, amrun, satu perkara. Ketika dikaitkan dengan kalimat amrun, terbenar itu satu perbuatan. Perbuatan yang dapat bukan satu perbuatan yang luar biasa, yang secara adat tidak mungkin terjadi. Arti adat secara kebiasaan. Han mungkin terjadi secara kebiasaan. Contoh yang bentuk perbuatan itu biar ia celah-celah anak jarawan Nabi. Ya, nekalan. Itu biar ia celah-celah anak jarawan Nabi, ngan ia tersebut semua sahabat mencukupi untuk minum, bahkan semua sahabat kenyang dengan air tersebut. Yang tiga sakai kejadian bak Rasulullah. Dalam dan termasuk pula adamil fi'ali. Ketika dikatakan amrun, satu kejadian, terbenar bukan perbuatan. Itu termasuk kepada mukjizat, tapi kan perbuatan. Contoh. Lagi contoh, ka'adami ihrakin nari. Seperti tidak terbakar api. Masalan aku beri contoh. Li Ibrahim alaihi salatu wassalam. Bagi Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Itu mukjizat.
Termasuk pula mukjizat kepada Nabi Allah Isa, menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang supak, orang penyakit bodoh. Itu mukjizat. Tidak ada yang mampu melawan apa yang telah dilakukan oleh Nabi Allah Isa alaihissalam. Tidak ada yang mampu melawan apa yang telah Allah berikan kepada Nabi Allah Ibrahim. Dibakar dengan api tidak terbakar. Artinya tidak ada satupun api yang sanggup membakar. Begitu pula Al-Quran yang diberikan kepada Rasulullah. Begitu pula keluarnya air di celah-celah jemarinya Rasulullah. Itu tidak ada lawannya. Nyan mu'ajizat itu. Mandum-mandum mu'ajizat. Artinya semua kejadian-kejadian tersebut adalah pemberian Allah. Bukan hasil daripada dirinya. Sebagaimana dakwaan kaum Nasrani. Kalau hasil daripada dirinya, berarti dianya itu Tuhan. Ini bukan. Melainkan pemberian daripada Allah. Sebagai bukti, dianya itu adalah utusan Allah. Sebagai bukti, dianya itu adalah Rasul. Man beda-beda lagu mu'ajizat menurut keadaan zaman tunggu. Pada masa Nabi Allah Musa, bahwatanya tengah le sihir, maka Allah berikan mukjizat untuk mengalahkan sihir. Makanya Allah berikan kepada Musa tongkat berubah menjadi ular. Pada masa Nabi Allah Ibrahim, beliau dikejar oleh raja yang zalim. Allah berikan mukjizat tidak terbakar dengan api. Pada masa Rasulullah, kebanyakan ahli syair. Urung-urung musyair cukup ledum dengan bahasa-bahasa yang begitu indah. Makanya diturunkan Al-Quran oleh Allah untuk mengalahkan syair-syair tersebut. Rupanya yang lebih indah lom daripada bahasa yang sangat indah. Itulah Al-Quran. Nah, makanya kenapa diturunkan Al-Quran oleh Allah kepada Nabi Muhammad? Untuk mengalahkan seluruh pensyair-pensyair ketika itu. Karena bahwatanya tengah mengeusat mesyair-syair nunggu. Nah, nyan alasan. Kemudian wahturida bil khariki minal mu'tadi fa innahu yastawi fihi as-sadiqu wal kadhibu. Dan dipeliharakan dengan kharik, dengan kalimat kharik yang tidak terbiasa, minal mu'tadat, daripada kejadian yang beradat, maka bahwa sungguhnya itu menyamai padanya oleh benar dan oleh sulit. Jadi khariqi minal mu'tad, minal mu'tadat ataupun mu'tadi, dapat merusak kejadian yang biasa, untuk guna pelihara daripada sesuatu yang terjadi terbenar. Wate inampakkan sesuatu tersebut bit-bit nyan betul, bit-bit nyan pula sulit. Nyan wa minal mu'tadi as-sihru wa nahwi, dan sebagian daripadanya itulah sihir. Mampu menampakkan sesuatu kelebihan, akan tetapi golom tente yang dinampakkan tersebut membuktikan dianya itu benar. Bisa pula dianya itu salah, dianya itu sulit, dianya itu penipu. Lagi contoh sihir tunggu. Nah, beda sihir dengan mukjizat. Jiu tatat. Munye mukjizat hana bak sembarang manusia. Munye sihir na bak manusia sembarangan. Kau cuma sembarang manusia, bak manusia sembarangan. Diodat-dat antara sihir dengan mukjizat. Mukjizat pemberian Allah untuk membuktikan benarnya Rasul. Sedangkan sihir merupakan sesuatu bantuan daripada setan. Yang sihirnya bantuan setan, puja-puja iblis, dibantu oleh iblis itu. Nah, maka sihir bukan cuma ada pada manusia sembarangan, bahkan ada pada sembarangan manusia. Nah, mukjizat hana deku.
Wah turida biqaulih, dan dipeliharakan dengan kunya musanneh maqrunun bitahaddi mimmalam yuqarinuhu tahaddu kal irhas wa huwa ma yataqaddamu bi'asatil anbiya. Dan dipeliharakan dengan katanya musanneh disertakan dengan menghadapi tantangan daripada barang yang tidak menyertai ia akan tantangan seperti irhas. Dan bermula dianya irha itu yang mendahului ia akan bi'asah. Irhas itu bukan mu'jizat. Beda antara mu'jizat dengan irhas. Kalau mu'jizat diberikan oleh Allah kepada Rasul untuk menghadapi tantangan lawan. Sedangkan irhas Allah berikan kepada Rasul sebelum beliau diangkat menjadi Rasul. Masih dalam keadaan tahap Nabi. Nah, itu irhas. Nah, lagi kejadian Nabi Allah Isa bisa berbicara di dalam gendongan ataupun ayunan masih kecil. Itu irhas. Nah, nyan irhas kebenan. Wa karamah la illam wa karamatil auliya fa innahum la yatahaddu biha ala ahadin ay lam yad'uha dalilan ala sidqihim. Dan pula karamat aulia, maka bahwa sungguh mereka aulia itu tidak menerima tantangan dengannya karamah di atas seseorang, artinya tidak menyeru mereka dengannya karamah akan sebagai bukti di atas benar mereka aulia. Jadi karamah itu bukan untuk membuktikan bahwa beliau itu benar, bukan untuk membuktikan bahwa beliau itu pasti atau syurga. Galam dentai dulu. Maka baik salah-salah dulu. Pekeh tiap-tiap orang karena karamat kapasti atau syurga. Galam dentai. Yang baik salah-salah lom. Tiap-tiap orang saleh yang bit-bit saleh atau syurga. Orang yang nak karamat galam dentai atau syurga dulu. Maka karamah itu bisa saja daripada Allah, bisa saja ada bahagian bantuan syaitan. Maka berdegah-degah. Lagi tanya dua gasaho tamaratib, dua gasaho baru tamaratib. Betul kalau tentu betul nyan. Lalu bantah tunjuk agak buta, kah buta agak. Oh karamat lo kalau tentu kadang dibantu iblis. Maka setiap ada satu kelebihan yang menyalahi daripada adat pada diri kita, itu belum tentu karamah. Ya berdegah-degah galam tentu karamat. Maka karamah itu adalah satu kemuliaan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada seluruh aulia-aulianya. Kelebihan tertentu. Baik nak terbayang bagi tanyo yang kepenan dengan karamat menyai pajuh manok getanyo ikut muak manok dalam perut kan cumanya dengung. Lagi tanyo tak perlu yang kemodel-model kanyan maka dia kerja ham rempak. Menyata ke di ikun ke getanyo singet laju babah ke getanyo. Kan cumanya termasuk dalam kategori karamah, apapun yang beliau sampaikan itu mudah kita pahami, itu karamah. Dan memudahkan bagi kita dalam mengamalkannya, itu juga karamah. Ya, salah mufhum. Itanya yang tak pahami keramat laganya. Tapi mata katru warapnya kelaganya galak dia. Maka dia kerja hanggebi, rugo gok dia. Itanya menan ya. Bantapit mata hup tak pegat. Kah kedih belah redih laut. Dia kemenan hawa dekat. Kan cumanya. Maka karamah itu adalah satu kemuliaan, satu kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada aulia-aulianya. Maka siapapun yang sudah memiliki kedudukan pada makam aulia, mereka semuanya itu memiliki karamah. Maka ingat, semua ulama itu aulia. Setiap aulia belum tentu itu ulama. Setiap ulama pasti auli. Maka setiap aulia pasti memiliki karamah. Ya berdegah-degah.
Setiap aulia kalau tidak ulama, tapi setiap ulama pasti aulia. Dan setiap aulia pasti mendapatkan karamah putra. Hana ada apa lagi katanya? Ada karamahnya tersendiri. Mandum nunggu. Maka bertegak-tegak dengan ulama. Hana ada kuilung hek kutuna hana singet babah. Hai, makna karamat kon cuma pun singet babah katanya. Habis dalam pom lom. Sahabat lagi katanya nai ladong menan. Hantah gak nyanyi ke aulia. Pakon hek kutuna han singet babah. Maka cukup pah. Hantah gak nyanyi ke ulama. Hek kutuna hana singet babah. Jadi kan wate tatuna singet babah kapasti aulia. Galam tunte wate tatuna singet babah kapasti ulama. Karena ti urum dia. Maka kan hinan patokan ni ji. Kemudian wahturiza biqaulihi ma'a adamil mu'aradati min ayyakula ayatus siddiqi kadza fayu'ariduhu ma yukadzibuhu mithli dzalika. Dan dipeliharakan dengan katanya musannif beserta tidak ada bandingan, tidak ada lawan daripada bahwa berkata ianya seseorang ayatus siddiqi kata ini merupakan tanda benarku kata sebagai rasul misalnya, maka fayu'ariduhu mendapatkan tantangan akannya oleh siman yang menganggap ia dengan sulitnya bimithli dzalika dengan misil demikian. Nah tanda tertentu le katanya apa? Oh, long rasul. Betul lagi amat mutade ya ini ya. Long rasul, tanda long karena long teruk wahyu ikun bak long amat mutade. Kah diutus oleh Allah nya yang pegah pungo yang dengar bangai. Padahal si iblis yang pegah ya. Karena ketika terdengar suara nyan iblis tunggu. Iblis si menan makai le ratib. Igata anak tuan itu mayang memada petimang ratib mentak. Yang kino dasar sesat tunggu. Cok tarikat le katanya tamong sulu hana masalah. Tamong kaluat cukup god. Cuma pakana yang sesat yang kenyo. Tengah perhabis tarikat lam sulu ataupun lam kaluat tengah meratib-ratib dah dengar li. Nyo zikir gata kalung terimong. Gata hana suah li zikir tu sembayang hana suah li. Ya. Gata asal syurga. Itanyo kanyo nya iblis yan. Iblis yan. Apa dia nama malaikat lagi yang keperintah hana suah li sembayang. Ya, negara nya iblis. Maka lahirlah kesesatan, pegah bawa urung longkak kuramat. Bukti nyata hana suah sembayang. Ya, long asal syurga. Tansan syurga kata mayu ji hendak. Ngerti pegah longkak asal syurga. Yang bertegak-tegak ada teralagannya. Nah, buka putra na pertanyaan silakan. Yang pertama, perbedaan antara sifat yang ada pada Nabi, di mana pada ulama, habib, aulia dan pada yang pertama. Putra-putranya ilu hanam pom ya. Cilong kalian putra ya. Perbedaan antara sifat yang ada pada Nabi, pada ulama, habib, aulia dan wali. Masya Allah. God si pertanyaan hana lain apa? Menyasifat pada Nabi kajelah lagu. Pada Nabi dan Rasul. Yang pertama wajib siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Yang wajib pada setiap rasul. Pada ulama hana wajib atranyan. Pakar hana wajib karena beliau bukan rasul. Nasulit ulama hainan mentang manusia biasa kena segaga. Man bagus semua buat nyan hom tergantung urun semua buat. Mana ni ji? Walau ulama tapi yakinlah ketika beliau menyampaikan isi kitab hana yang gemusulit.
Sabah hana untung musulit pi. Musul lagi lo sumutnya lo nuk pengut drawan. Untung putra. Ke hana syit. Kan hana lo semua buat nanti karena haya lo musulit ni kun. Malim gak nyancara gak musulit ke hana syit kan. Paling-paling itu ni hotel untuk biar kan ya. Rugau syit berarti. Hana faedah syit musulit. Akan tetapi yang perlu dipahami bahwa seluruh sifat yang ada pada Rasul itu wajib bagi Rasul. Arti wajib apa? Apabila sifat itu tidak ada padanya, maka tidak sah dianya itu menjadi Rasul. Sedangkan pada ulama, pada habaib, pada aulia, pada aulia dan wali sama. Pada aulia itu tidak wajib. Karena semua ini adalah manusia biasa. Tidak wajib siddiq, amanah, tabligh, fatanah, hana wajib. Tetapi menyahana siddiq dah usah drawagu. Nyanta kai? Apa yang kepegah sulit berarti dah usah beliau dalam menyampaikannya. Hana amanah sebalik daripada yang kepahami. Sampaikan bak getanya. Hangga dia sampaikan lagi sebenarnya takut malim getanya untuk je kelawan getnyan betul. Tapi hana ulama menan. Biasa lampum lam. Nyo haba umpama. Dah sadra waga. Fatanah cerdas nyan mesti. Nyan saboh nyan mesti menyecerdas. Sebab menyebangai baik lek kegat mukadra hanglah. Jadi fatanah nyan mesti. Kalau tidak cerdas, bagaimana cara menyampaikan kepada orang lain? Harus cerdas dalam mencerna maksud, harus cerdas dalam mengolah bahasa. Sehingga audien, orang yang dengar mudah kepahami, teruk kenan nunggu. Pun dia mudah mencerna, mudah memahami. Artinya harus mampu mudah menciptakan bahasa yang mudah. Yang fatanah mesti bercara. Dumna carang, OBB carang. Opane santu carang getanya dengan carang ulama. Karena ulama ini menurut masa tengku. Menurut masa. Menyemasa sahabat, retak ulama-ulama jinau hana terhitung dalam ulama. Retak tabi'in menansyid, retak tabi'in menansyid. Berarti ulama jinau karena menurut masa jinau. Ketimbang getanya kan hayat tatat beliau. Hanabih ilmu tak pahami bila mana tabuat bak beliau. Anya nanti hanale seperti abu-abu ulama kita nyonya uyup nyanlam. Anya nanti uyup nyanlam. Mungkin sampai na yang mampu membaca a'udzubillah dan bismillah itu ulama karena laim sirawan jeli. Karena ulama itu menurut masa. Hanale abu untuk katanya menurutnya karena ini keot ilmunya semakin diangkat oleh Allah. Ni kalau masajina wa mantang nengku. Han gebile beut getanya pemahaman masalah tauhid martabat 7 nekalan. Nyen getanya kahana sawale. Adakah ulama sekarang yang mampu membahas tentang martabat 7? Hanale nengku. Maka di hang gebi beut kitab tersebut. Getanya hang gebi beut dan hang gebi semua beut. Ataupun masih ada yang mampu menguraikan masalah martabat 7. Hanale urang yang mampu memahami. Karena menurut lagi tanya IQ telawitnya. Yang tengah tabut lagi nya tengah teka di rumah. Naik kubah hengkot, naik maguan, naik tengah tabut ulah dah lain ni tanya. Sembayang tak nak pernah pegah kan? Lain ti hanadu. Sam Allahu akbar mandum dah laulai tu. Nyok alasan aku. Kemudian yang kedua, di mana perbedaan antara Nabi dengan Rasul. Kalau Nabi, Allah berikan perintah hanya sebatas kepadanya sendiri. Tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada manusia yang lain. Artinya, Allah berikan firman kepadanya hanya untuk mengamalkan bagi pribadinya. Sedangkan Rasul diberikan perintah oleh Allah untuk menyampaikan kepada manusia yang lain. Maka manusia yang lain yang disampaikan seluruh perintah-perintah Allah itu dinamakan dengan umatnya. Jadi putra umat, orang yang terima perintah daripada Allah melalui
seorang manusia pilihan Allah. Yang katanya umat ke khut? Katanya umat Rasulullah. Bahkan umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena li katanya terpahami perintah Allah itulah melalui Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyan tak ada masalah. Ya, ka? Putra lam. Putra lam mentang nawate. Putra na pertanyaan lain? Baik, pertanyaan mungkin Kabeh pertanyaan. Kabeh wate. Kabeh wate. Na la ilang wate bibi kabeh. Ia umum putana perleta yang sengap dah merasa yo. Ia umum putana perleta yang bebas. Lepiat tahan dong kalian. Hana mandung kamu pom lah goyo. Oh kamali mandu. Wallahu alam bisawab wa ilaihil marju wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.